Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang paling besar. Dan ini tadi yang kita didoakan oleh imam, alhamdulillah ya. Salah satu doa di dalam qunut yang dibaca oleh imam tadi adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Salah satu doa yang biasa dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah kesehatan dan keselamatan pada badanku, pada fisikku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah kesehatan, keselamatan pada pendengaran. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikanlah keselamatan, kesehatan pada penglihatan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi dibaca oleh imam dan kita aminkan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji mengenai khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memberikan pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul kecuali telah diambil janjinya oleh Allah agar ia beriman kepada nabi yang terakhir. Jadi seluruh para nabi ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, maka Allah Ta'ala meminta dari mereka sebuah perjanjian. Perjanjiannya adalah bahwasannya mereka akan beriman kepada nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran ya.
surat Ali Imran. Ya, silahkan mungkin kita bisa buka Al-Quran, yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-81. Ini jadi dalil bahwasanya sebelum lahirnya Nabi itu sudah dikabarkan ya oleh Allah Ta'ala kepada seluruh para Nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi ya. Jadi bukan mengambil perjanjian dari satu nabi, tetapi mengambil perjanjian dari seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu ya. Jadi ketika para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala lalu mereka diberikan kitab dan al-hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang seorang rasul ya. Rasul yang dimasukkan di dalam ayat ini siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, di mana rasul yang akan datang di akhir zaman itu atau rasul yang terakhir itu membenarkan apa yang telah diberikan juga kepada kalian semua wahai para nabi dan rasul. Karena kita semua adalah wajib mencintai para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Jadi umat Rasulullah SAW wajib mencintai dan mengimani para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqul lima ma'akum, Rasul itu membenarkan apa yang telah kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul itu? La tu'minun nabiyyi wa la tansurunna. Kalian beriman kepada dia. Kepada siapa maksudnya Pak? Kepada Nabi Muhammad. Jadi domir hunya itu kembali kepada Rasulullah. La tu'minun nabiyyi wa la tansurunna, dan engkau akan menolong dia. Menolong dia maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perjanjian yang Allah Ta'ala telah minta dari para nabi dan rasul ya, bahwasanya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan juga akan menolong dia. Qala aqrartum wa akhtum ala dhalikum isri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri. Apakah kalian setuju dan mau menerima perjanjian ini dariku, firman Allah. Ini berarti pertanyaan Allah Ta'ala kepada siapa Pak? Para nabi ya. Apakah kalian setuju? Aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri. Apa jawab mereka? Qalu. Nah, qalu ini bentuknya jamak. Kan kalau satu orang qala. Tapi kalau qalu mereka menjawab. Berarti mereka ini siapa Pak? Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Qalu aqrarna. Mereka menjawab, kami setuju ya Allah. Jadi mereka setuju. Kalau sekiranya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, pasti mereka akan beriman kepada Rasulullah. Kalau sekiranya mereka hidup sezaman dengan Nabi, pasti mereka akan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau sekiranya Nabi Musa hidup bersamaku, artinya hidup bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada bagi Nabi Musa itu kecuali pasti akan ikut dan beriman kepada kata Rasulullah.
Jadi kalau sekiranya Nabi Musa hidup, bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, maka Nabi Musa pun juga akan mengikuti Rasulullah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang mereka telah ambil perjanjian dari Allah. Qalu aqrarna. Mereka menjawab apa? Kami setuju. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fashhadu, ya, maka kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, ya. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku, ya, domir ananya kembali kepada Allah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku menjadi saksi bersama kalian semua wahai para nabi dan rasul. Ayat ini, ayat ibunda, menjadi dalil dari para ulama. Ternyata sebelum kelahiran Rasulullah, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul, itu sudah dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh para nabi sebelum beliau. Dan ini merupakan tasyrifan wa ta'ziman lin nabi, keistimewaan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Allah Ta'ala dan seluruh para malaikat membaca salawat untuk beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan seluruh para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi. Dan yusalluna ini di dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Kan kata kerja dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Allah Ta'ala menggunakan di dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Sebagian ulama tafsir mengartikan adalah mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, sampaikanlah salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lalu para ulama menjelaskan khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan baginda Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keutamaan, keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Apa saja keistimewaan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah madhullah Ta'ala ala husni sifatihi wa 'azimi akhlaqihi. Allah Ta'ala secara langsung memberikan pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia memiliki akhlak yang mulia, sifat yang sangat mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang penuh rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Dan pujian Allah Ta'ala langsung disampaikan di mana Allah Ta'ala firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat baik. Siapa yang ini pemuji, Pak? Allah secara langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang sangat terpuji, sifat-sifat yang mulia ada pada dirimu wahai Rasulullah. Dan kalau kita baca dalam sirah itu para jamaah, ada sahabat yang akhlaknya sangat mirip dengan Rasulullah. Ada sahabat yang sifatnya sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang paling dekat sifatnya dengan Nabi, akhlaknya dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Dan di dalam akidah
Islam, Abu Bakar itu sahabat yang paling terbaik. Betul ya Bapak Ibu ya? Sahabat yang paling terbaik siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan namanya selalu disebut, setiap khutbah Jumat pasti disebut nama beliau. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin. Yang paling pertama kita sebut adalah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini masih kita sebut Pak. Khotib pasti menyebut sahabat yang terbaik ini. Sayyidina siapa? Abu Bakar Siddiq. Bahkan Nabi SAW ada satu peristiwa yang pernah terjadi ini sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ada satu peristiwa yang terjadi di Mekah saat itu. Terjadi banjir besar, ya, banjir bandang terjadi di Mekah. Kemudian karena banjir besar, akhirnya Hajar Aswad itu terbawa oleh banjir, ya. Karena saat itu Hajar Aswad itu hanya tumpukan batu saja, ya. Berbeda kalau sekarang sudah dibangun secara permanen. Di zaman Nabi itu hanya seperti tumpukan batu saja, dan diletakkan itu di situ ada Hajar Aswad. Begitu kena banjir, maka kemudian ya Hajar Aswad terbawa oleh air. Masing-masing kabilah ya, itu merasa berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Jadi rupanya orang jahiliyah itu Pak, itu mereka adalah orang yang sangat memuliakan Baitullah, ya. Walaupun mereka jahiliyah, tetapi mereka sangat memuliakan apa? Baitullah. Maka kemudian masing-masing kabilah itu merasa nahnu ahaqqu bi Hajar Aswad, kami yang lebih berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Kabilah A mengatakan kami yang lebih berhak, kabilah B mengatakan kami yang paling berhak, kabilah C juga demikian mengatakan kami yang paling berhak. Nyaris akan terjadi pertikaian di antara mereka hanya gara-gara siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Maka akhirnya diputuskan, kalau begitu kita akan meminta orang yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad adalah siapa yang paling pertama memasuki Masjidil Haram keesokan harinya. Ya, jadi siapa saja yang paling pertama memasuki Masjidil Haram, maka dia yang akan kita minta untuk meletakkan apa? Hajar Aswad. Qadarallah, Allah Subhanahu wa taala ya memilih orang yang paling pertama memasuki Masjidil Haram itu tidak ada lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Mekah melihat yang paling pertama memasuki Masjidil Haram ini baginda Nabi, apa kata mereka? Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Al-Amin ini apa artinya Pak? Orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat kami puji akhlaknya, orang yang sangat kami mengetahui keturunannya yang paling terbaik. Maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijuluki dengan sebutan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya akhlaknya, dipercaya kepribadiannya, memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka kemudian mereka menyerahkan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang menarik. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau akan meletakkan Hajar Aswad, maka beliau ya menggelar sorban beliau ya, atau burdah beliau. Kemudian Hajar Aswad ini diletakkan kembali atau diletakkan di tengah-tengah sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah meminta kepada masing-masing perwakilan kabilah memegang ujung daripada sorbannya Nabi. Di kabilah si A memegang sebelah sini, kabilah si B memegang sebelah sini, kabilah C di sini, D di sini. Ya, diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu secara bersama-sama mereka mendekat ke Ka'bah Baitullah. Lalu Rasulullah SAW meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya semula. Dan seluruh kabilah itu menerima apa yang menjadi keputusan atau cara Rasulullah SAW. Ini yang disebut di dalam ayat Al-Quran tadi oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala langsung memuji Rasulullah SAW.
Kemudian keistimewaan beliau yang kedua yang disebutkan di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan sayyidu waladi Adam, ya. Sayyid itu artinya pemimpin, penghulu seluruh manusia, seluruh para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan sayyidina. Jadi kata sayyidina itu artinya penghulu yang paling terbaik, ya. Disebut dengan apa, Pak? Sayyidina, ya. Di dalam bahasa Arab kalau menyebut kata sayyid itu menunjukkan yang paling terbaik. Disebutkan misalnya sayyidul qaum, ya, pemimpin suatu kaum, orang yang paling terbaik di antara mereka disebut dengan sayyid. Berarti kalau sayyidi waladi Adam artinya yang paling terbaik dari seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diucapkan oleh beliau di dalam sebuah hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku merupakan sayyid. Sayyid itu tadi apa artinya? Pemimpin yang paling terbaik, waladi Adam, keturunan Adam alaihissalam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yang paling terbaik, yang menjadi tokoh paling terbaik pada yaumul qiyamah kelak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in, aku orang yang paling pertama memberikan syafaat. Jadi nabi-nabi yang lain tidak sanggup memintakan syafaat kepada Allah, yang paling pertama memintakan syafaat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan ada hadis yang menceritakan tentang hadis syafaat, ya, kalau kita baca di dalam akidah atau di dalam kajian tauhid, ya, dalam bahasan syafaat itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia seluruhnya nanti berada di padang mahsyar. Hari yang paling berat bagi manusia, hari yang paling sulit bagi manusia, ya. Maka kemudian seluruh manusia datang kepada para nabi untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama kali datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memintakan syafaat kepada Allah taala, tetapi Adam tidak siap untuk memintakan syafaat kepada Allah. Kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala, tapi Nabi Nuh juga tidak sanggup untuk memintakan syafaat, ya. Kemudian manusia datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi juga tidak sanggup untuk memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa mengatakan, datanglah kepada orang yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik, afdalul anbiya, nabi yang paling afdal, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang paling pertama memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan maqaman mahmudan. Ketika beliau memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia yang tidak bisa diberikan kepada nabi-nabi yang lain, atau tidak sanggup dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ini kan kaitannya dengan tahajud. Wa minal laili, dan di waktu malam, fatahajjat bihi, lakukanlah salat tahajud, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan dari Allah, asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmudan, supaya Allah Ta'ala menempatkan dirimu wahai Rasulullah pada sebuah kedudukan yang paling terbaik yang disebut dengan maqaman mahmudan, kedudukan yang paling terpuji, kedudukan yang paling mulia, karena hanya beliau yang mampu memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, ya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul yang lainnya.
Kemudian beliau mengatakan wa awwalu man yushaqqu anhul qabr. Aku adalah orang yang paling pertama kali nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari apa? Dari kubur. Jadi orang yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam barzakh, dari alam kubur, paling pertama itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Beliau yang paling pertama nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala min al-qabr, dari alam kubur. Ini keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan berikutnya adalah beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala mengutus beliau bukan untuk kaum tertentu, ya, bukan untuk umat tertentu, tetapi adalah linnasi kafah, ya, untuk seluruh umat manusia. Ini bedanya antara baginda Nabi dengan nabi-nabi yang lain, ya. Kalau nabi yang lain itu hanya Allah Ta'ala utus mereka untuk satu kaum tertentu, untuk bangsa tertentu, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, yaitu diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karenanya Rasulullah SAW, syariat beliau, ajaran beliau ini disampaikan oleh Nabi SAW akan ada dari ujung timur sampai ujung barat. Jadi tidak ada di dunia ini atau di bumi ini kecuali di situ pasti ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syariat yang sangat luas, ya, ajaran yang sangat luas, itu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau diutus bukan untuk satu kaum, tetapi adalah untuk seluruh umat manusia. Dan Nabi bukan diutus hanya untuk bangsa Arab, ya. Jadi syariat Islam atau ajaran Rasulullah SAW itu tidak hanya untuk hanya bangsa Arab, tidak. Kalau kita mengkaji di dalam sirah para ulama, ya, para ulama hadis itu ternyata banyak dari luar Arab, Pak. Ya. Kita sebut contoh misalnya, Pak, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu bukan keturunan Arab, bukan. Ya. Beliau berasal dari Bukhara. Bukhara itu mana? Ya. Bagian daripada Uni Soviet, kan? Ya. Sekarang bagian dari Rusia gitu, Pak. Ya. Bukhara, ya. Wilayah disebut dengan Uzbekistan, ya. Itu disebut dengan apa? Bukhara, ya. Pecahan dari Uni Soviet itu, Pak. Lahir ulama besar yang meneliti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mampu, ya, mengklasifikasikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ilmu hadis, maka disebut dengan Sahih Al-Bukhari, ya. Disebut dengan siapa? Al-Bukhari, ya. Hadis-hadis yang sahih yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hadis sahih yang namanya Sahih Muslim, ya, dikumpulkan oleh Imam Muslim, ya, An-Naisaburi, ya. Jadi ulama-ulama hadis itu banyak sekali dari luar Jazirah Arab, ya. Termasuk Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, itu adalah wilayah Persia, ya, bukan dari Jazirah Arab. Ada lagi ahli tafsir yang mungkin kita pernah mendengar namanya Imam Al-Qurtubi, itu dari Cordova, makanya disebut dengan Al-Qurtubi, ya. Dari Cordova. Cordova itu berarti mana, Pak? Spanyol sekarang, Pak. Ya. Disebut dengan Al-Qurtubi. Ulama yang luar biasa dalam bidang tafsir Al-Quran disebut dengan Imam Al-Qurtubi. Nah, ini menunjukkan apa, Pak? Bahwasannya risalah Islam itu bukan hanya untuk Jazirah Arab, tetapi adalah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Ada seorang sahabat yang usianya panjang, namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Jadi ada salah satu permintaan beliau, sahabat ini meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong wafatkan aku di tempat yang paling terjauh. Jadi sahabat yang mulia ini, ya, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, meminta kepada Allah di dalam salah satu doanya, ya Allah, tolong wafatkan aku di tempat yang paling terjauh. Ya, Masya Allah, umurnya sahabat ini sangat panjang. Maka kemudian Allah Ta'ala wafatkan beliau di sebuah wilayah yang disebut dengan Al-Qustantiniyah. Qustantiniyah itu sekarang namanya Istanbul, ya. Berarti beliau ini adalah wafatnya di bagian wilayah Turki. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau punya makam di Turki, namanya sahabat Rasulullah SAW, yang pertama kali ketika Rasul hijrah dulu disinggahi rumahnya oleh Nabi SAW, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi sampai penyebaran Islam saat itu dilakukan oleh para sahabat sampai wilayah yang kita sebut sekarang dengan wilayah. Berarti Islam tidak hanya terbatas risalah Nabi SAW pada Jazirah Arab, tetapi adalah sampai kafatal linnas. Kemudian keistimewaan yang berikutnya yang keempat pada Rasulullah SAW, beliau diangkat namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Diangkat nama Rasulullah SAW. Sebutan nama beliau selalu digandengkan dengan nama Allah Taala. Kapan saja disebut nama Allah, pasti yang setelahnya adalah nama Nabi Muhammad. Betul ya Bapak Ibu ya? Setiap kita menyebut nama Allah, itu pasti di belakangnya adalah disebut adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika azan dikumandangkan, ketika menyebut nama Allah, pasti juga disebut nama siapa Pak? Nama Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian berikutnya apa Pak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita berwudu, ya, setiap kita selesai berwudu, kita membaca doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian apa kita sebutkan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau orang membaca kalimat ini, kata Nabi, setiap selesai berwudu, maka Allah Ta'ala membuka baginya pintu-pintu surga, maka masuklah dari mana saja yang kau inginkan, sabda Nabi SAW. Kalau orang membaca setiap sesi berwudunya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan kita boleh tambah dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Satu riwayat mengatakan sampai Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ada dua riwayat dalam hadis ini. Ketika kita tahiyat, tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, pasti kita juga akan menyebut nama beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pasti menyebut nama. Orang yang baru memeluk Islam, baru pertama kali memeluk Islam, wajib dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan di situ disebut juga nama Nabi Muhammad SAW. Setiap Jumat, setiap khutbah Jumat, rukunnya khutbah Jumat adalah salat ala Nabi, pasti membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib kan ketika berkhutbah mesti menyebut salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kalau nggak disebutkan nama Nabi, itu nggak diterima khutbahnya. Itu rukun dalam khutbah, as-salatu ala Nabi. Bahkan kita berdoa kepada Allah Ta'ala saja, tidak akan sampai doa itu kepada Allah kalau kita tidak mulai dengan membaca salawat kepada beliau, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, satu kedudukan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah maknanya, kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirannya, ketika beliau memberikan tafsiran surat Asy-Syarah, ya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan Allah Ta'ala selalu disebut namanya dan bergandengan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ya disebutkan nama Allah dan disebutkan nama siapa Pak?
nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ibnu Katsir memberikan tafsiran wa rafa'na laka dzikrak, artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh penghuni langit dan dipuji oleh penghuni bumi. Ya, ma'rufun fis sama, ma'rufun fil ardi. Orang yang sangat dikenal oleh penghuni langit dan juga sangat dikenal oleh seluruh penghuni bumi ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada seorang penulisnya, dia non muslim, menulis satu karya, ya, orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Siapa orang yang paling berpengaruh? Ya, ternyata dia kaji, ya, sejarahnya, dikaji biografinya, ditemukan orang yang paling berpengaruh di dunia ini adalah, di urutan yang pertama dalam karya disebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang yang objektif menilai Nabi, ya. Jadi banyak orang-orang di luar Islam ketika dia menilai Nabi secara objektif itu pasti akan memberikan penilaian yang luar biasa. Bahkan ada seorang tokoh non muslim, ya, menulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Menulisnya sama seperti para ulama Islam menceritakan, Pak, dari kelahiran beliau, masa kecil beliau, ya, kemudian sampai beliau diangkat menjadi nabi, beliau di Mekah, kemudian beliau berhijrah, berjuang bersama para sahabat. Diceritakan sama seperti para ulama menceritakan, ya, luar biasa. Mereka mengkaji sejarah Nabi secara objektif. Tapi juga ada juga yang melihat atau mengkaji Nabi SAW secara tidak objektif, ya. Bahkan memberikan penilaian yang tidak baik tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi penulis yang objektif itu juga sangat banyak tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, masya Allah, menunjukkan bahwasannya sirah yang paling terbaik itu sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita sangat membutuhkan sebenarnya untuk mengenali sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian sirah itu sangat penting. Ya. Bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenali beliau, tidak mengenali sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin kita akan tumbuh cinta kepada beliau kalau kita tidak mengenal secara dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama hadis dulu sampai menulis sebuah karya. Imam Abu Dawud misalnya menulis, ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, Syama'il Al-Muhammadiyah, sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana sisi kehidupan beliau secara detail itu ditulis oleh para ulama di dalam satu karya namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan yang paling pertama menulis itu adalah Imam Abu Dawud, seorang ulama hadis. Jadi itu baru bisa kita untuk mencinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga jangan sampai kita melupakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita lupa kepada Nabi, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sulit kita untuk bisa mencintai beliau dan sulit kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata salah satu agendanya, ya, as-Sahyun, ya, Sahyun itu dalam bahasa Arab artinya Zionisme. Itu adalah ibadul Islam an siratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan umat Islam ini untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu agenda daripada Zionisme Yahudi, itu adalah bagaimana umat Islam ini tidak mengenali Rasulullah SAW, ya, tidak mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mendengar namanya saja, Nabi Muhammad, ya, tapi tidak mengkaji apa, sirahnya, kehidupannya, ya, perjalanan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang cara-cara Sahyun atau Zionisme itu adalah secara tidak langsung untuk menjauhkan Islam atau umat ini dari Islam. Itu adalah diantaranya adalah tidak mengenalkan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kita sangat perlu sekali lagi para jamaah untuk mengkaji siratul Rasul, sirah, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ambil keteladanan, kita ambil pembelajaran dari beliau dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada potret atau model yang paling terbaik adalah kecuali
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan siratus rasul. Ya, nanti ada sirah sahabat, ya, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada beliau, orang yang paling pertama nanti membuka miftahul jannah atau babul jannah, pintu surganya Allah SWT. Yang paling pertama membukanya itu adalah Rasulullah SAW. Sebelum nabi-nabi yang lain, itu nabi itu. Dan umat yang lain tidak akan memasuki al-jannah itu sebelum umat Rasulullah SAW. Ini Masya Allah, kita semua dapat keberkahan dari beliau para jemaah, ya. Karena Nabi Muhammad yang paling pertama membuka pintu surganya Allah, maka umat beliau pun juga yang paling pertama nanti akan memasuki al-jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi kita ini dapat berkah, Pak. Dapat berkah dari mana, Pak? Dari Nabi, ya. Umat-umat yang lain mereka datang lebih awal, beriman lebih awal, ya. Tetapi kemudian mereka akan memasuki al-jannah setelah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, ana ati babal jannah, ya, yaumal qiyamah. Aku mendatangi babal jannah. Bab itu apa ya, Bapak? Pintu surga. Babal jannah. Yaumal qiyamah fa astaftihu, dan aku minta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin, lalu berkata orang yang menjaga pintu surga, ya, man anta, ya, man anta ini berarti artinya apa? Siapa engkau? Jadi penjaga surga ini, kata Nabi, bertanya man anta, fa'aqulu, lalu aku menjawab, kata Rasulullah SAW, ana Muhammad, ya, aku siapa? Nabi Muhammad. Fayaqulu, lalu penjaga surga itu berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, dengan sebab engkaulah aku diperintahkan oleh Allah dan aku tidak membukanya bagi seseorang sebelum engkau yang membukanya, wahai Muhammad. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti Nabi yang paling pertama membuka al-jannah, pintu surga, itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang paling pertama memasuki al-jannah adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan beliau, ya, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan Al-Kautsar, ya. Diberikan oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan apa, Pak? Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ada sebuah riwayat yang mengenai tentang ayat ini. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik bercerita, pada satu ketika kami sedang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma rafa'a rasahu mutabassiman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau sambil tersenyum beliau. Jadi mengangkat kepala beliau, kemudian beliau tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat anda bahagia wahai baginda Rasul? Qala, dia berkata, itu Rasulullah berkata, nazalat alayya suratun, telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadaku sebuah surat, ya, ayat Al-Quran maksudnya Pak, yaitu inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah itu yang disebut dengan al-kautsar, ya, apa yang disebut dengan apa? Kautsar. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu nahrun wa'adani rabbi khairun katsirun.
itu adalah sebuah sungai, sebuah mata air yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadaku, dan di dalamnya terdapat banyak kebaikan, kata Rasul. Wa huwa haudun taridu alayya ummati yaumal qiyamah. Itulah sumber mata air yang nanti diberikan juga kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan haud, ya. Haud itu artinya apa? Sumber mata air yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala istimewakan untuk beliau dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sebutkan inna a'tayna kal-kautsar. Jadi Masya Allah, kita ini sekali lagi para jamaah mendapatkan banyak keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah Ta'ala menyiapkan sebuah sumber mata air yang terbaik yang disebut dengan Al-Kautsar atau disebut dengan Haud, ya. Baik, yang terakhir adalah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah yang Allah Ta'ala langsung melapangkan hati beliau, ya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain berdoa dulu kepada Allah untuk dilapangkan hatinya, seperti Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Tapi kalau Nabi Muhammad, Pak, tidak mengucapkan Rabbi syrah li sadri, tapi Allah Ta'ala langsung mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan hatimu, wahai Rasulullah? Jadi Masya Allah, ya baik. Kalau Nabi yang lain Rabbi syrah li dulu, tapi kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala langsung sebutkan alam nasyrah laka sadrak, tanpa beliau meminta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nama beliau kalau di dalam Al-Quran itu, Pak, tidak pernah dipanggil langsung namanya oleh Allah. Tidak langsung disebut ya Muhammad, gak ada, Pak. Kita bisa cek dari di Al-Quran, Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satu ayat pun yang langsung menyebut nama Muhammad, gak ada, ya. Tapi kalau nama nabi yang lain, Pak, disebut namanya, Pak, ya. Ya Musa, ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya, dan seterusnya, Pak, ya Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dibedakan sebutannya oleh Allah Ta'ala. Beliau kalau dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan dua panggilan. Pertama panggilannya adalah ya ayyuhan nabi, ya. Wahai apa? Itu Nabi Muhammad SAW. Tidak dipanggil oleh Allah Ta'ala ya Muhammad, tidak. Dan ini Masya Allah keistimewaan yang Allah Ta'ala istimewakan beliau, yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Dan ini adalah salah satu daripada pembelajaran yang kita bisa ambil, betapa besarnya ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Utamaan yang begitu besar ketika kita kembali kepada sirah Nabi SAW, mengkaji sirah beliau, mengambil ibrah-ibrah dari kehidupan Rasulullah SAW, maka kita berkewajiban, ya, untuk mengenali sirah Nabi SAW. Jangan sampai generasi ini tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal sosok orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena salah satu cara yang tadi adalah mengkaji sirah Nabi, ya, sirah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada keteladanan yang paling baik kecuali pada sosok Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mencintai beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, dan menjalankan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun, ya, sunnah yang kita tunaikan dalam rangka mencintai beliau, mengikuti beliau, maka itu insya Allah salah satu sebab daripada syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Bahkan Rasul mengatakan kalau seseorang setiap selesai azan membaca salawat kepada Nabi, wajibat syafaati yaumul qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi setelah kita mendengarkan azan dikumandangkan, kita berdoa setelah azan, maka jangan lupa untuk membaca salawat kepada Nabi. Kalau itu yang kita lakukan, kata beliau, wajibat syafaati yaumul qiyamah, aku akan memberikan dia syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini mengenai khasa'isun Nabi SAW,
keistimewaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.